baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Narti. Bagaimana kabarnya Ibu Fatmah hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Narti. Iya. Tadi Ibu saya lihat ada pesan WhatsApp-nya Ibu Fatmah. Apakah ada yang ingin dibicarakan? Iya nih, iya Bu Narti. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Narti tentang ya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Oke, baik Ibu. Kita berbicara tidak terlalu lama, Bu. Mungkin sekitar 10 sampai 5 menit karena kita terbatas sih, Bu. Apa yang mau dibicarakan Ibu Fatmah? Oh iya, begini Bu Narti, ada beberapa hal yang ingin saya eh, bicarakan dengan Ibu Narti tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran PAI di kelas 3. Eh, Pada pembelajaran ini materi tentang sholat, saya merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali Bu Narti dalam memahami materi tentang sholat. Padahal materi sholat di kelas 3 ini menjadi dasar untuk murid-murid kita ke depannya. Oh, jadi Ibu Fatma mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi sholat pada murid kelas 3 ya, Bu? Iya Bu Narti, rasanya saya kesulitan dalam mengajarkan materi ini. Oke, Bu. Karena waktu kita bicara sangat singkat, Ibu Fatma ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita hari ini? Iya, harapan saya dengan diskusi bersama Ibu Narti, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang materi saya. Hmm. Oke, Bu. Berarti apa yang bisa dilakukan Ibu Fatma supaya murid-murid Ibu Fatma bisa memahami materi sholat? Iya Bu Narti, supaya murid saya dengan mudah paham tentang materi sholat, eh, saya ak- saya akan saat saya mengajarkan kemarin ketika saya selesai membicarakan tentang pelajaran sholat, tentang materi sholat saya menanyakan kepada anak-anak apa sudah paham atau belum tentang materi sholat yang eh, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya memberikan soal dan saya koreksi nilainya tidak memenuhi Bu Narti. Padahal saya sudah menjelaskan tentang tata cara sholat itu. Oh, begitu ya, Ibu Fatma. Baik, Bu Fatma. Menurut Ibu Fatma, memahami sholat itu seperti apa, Ibu Fatma? Iya, menurut saya anak-anak yang memahami materi sholat adalah anak yang bisa mempraktekkan dan memahami bacaan sholat supaya mereka paham tahapan-tahapan bacaan dan gerakan sholatnya. Oke, baik. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan bacaan dan gerakan sholat, dan hasil akhirnya bagi idealnya, Bu Fatma. Ya begitu idealnya Bu Narti. Oh, baik. Kalau anak-anak di level itu yang Ibu bilang tadi mengenai kalau misalnya anak-anak Ibu Fatma itu dalam poin 10, begitupun terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Ibu Fatma, anak-anak di kelas Ibu Fatma berada di level berapa? Iya, kalau saya amati beragam sekali Bu Narti. Murid-murid saya di kelas 3 ini memahami cara sholat dan bacaannya.
Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana mengerjakan sholat dan mengucapkan bacaannya. Lalu ada yang di level 5 dan sudah bisa mempraktekkan gerakan sholatnya dan bacaannya. Eh, dan kalau dirata-ratakan menurut saya itu eh, dia ada pada poin 5 dari idealnya. Oke. Menurut Ibu Fatma, murid-murid Bu Fatma itu berada di level 5 untuk memahami tentang materi sholat ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10? Bisa Bu Narti dengan hasil akhir menurut murid dapat melaksanakan praktek langsung tata cara salat dan bacaannya dengan baik dan benar, dan murid bisa memahami materi salat. Mereka bisa berada di level 10. Baik. Menurut Bu Fatma, apa yang bisa Bu Fatma lakukan untuk membantu murid-murid Ibu Fatma berada di level 10 dalam memahami materi sholat? Ya, sebenarnya itu yang baru saya pikirkan Bu Narti. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi sholat. Sekarang saya ada beberapa ide Bu Narti. Bagus Bu, ide seperti apa itu? Ya, jadi begini Bu Narti, saya mengajar kemarin itu hanya menggunakan metode ceramah, menulis. Contoh, murid hanya menulis bacaan sholat tanpa mempraktekkan langsung. Setelah saya merenungkan, ada murid-murid saya di kelas 3 itu bisa memahami sesuatu yang mudah ketika menggunakan media yang konkret dan nyata. Wah, bagus itu Bu Fatma. Nah, media pembelajaran apa Ibu Fatma tampilkan? Ya, dalam menjelaskan materi mungkin bisa saya tayangkan seperti video pembelajaran dan bacaan video pembelajaran yang menjelaskan tentang tata cara salat dan bacaan sholatnya supaya murid saya itu bisa langsung cepat memahami eh, tentang tata cara dan tentang tata cara salat dan bacaan sholatnya. Oke, baik. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Fatma? Iya, rencana ukuran ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid bisa memahami tentang materi salatnya atau eh, anak-anak itu mampu mempraktekkan tata cara salat dan bacaan dengan baik dan benar. Oke, baik Ibu Fatma. Menurut Ibu Fatma, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu Fatma terapkan dalam pembelajaran? Ya, mungkin kendala saya, Bu Narti, saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran saya ke depan. Oke, menurut Ibu Fatma, perlu perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala itu? Iya, karena pembelajaran PAI untuk kelas 3 itu 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang dan saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya. Oke. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Fatma untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Iya Bu Narti, saya akan berdiskusi dengan teman saya yang sama dengan mapel yang saya ajarkan, dan saya juga bisa berkoordinasi langsung dengan ibu pengawas PAI saya. Oke. Baik. Kira-kira kapan Bu Fatma menerapkan di kelas? Iya, insya Allah nanti hari Kamis depan Bu Narti.
Baik Bu, kita review hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Ibu Fatma dapatkan dalam sesi perbincangan atau diskusi kita ini? Ya, ya Bu Narti, tadinya kan awal saya bincang-bincang tentang murid saya yang tidak paham tentang sholat, tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran materi sholat di kelas saya, sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bagus Bu Fatma. Kalau begitu kita ketemu lagi. Insya Allah kita berdiskusi dan saya mau dengar tentang keseruan belajar Ibu di dalam kelas. Ya, baik Bu Narti, insya Allah boleh kita ketemu lagi. Iya, Terima oke. kasih Bu Narti. Baik Bu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih karena Ibu sudah berbagi. Dan kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf Ibu. Ya, sama-sama Bu Narti. Oke, sudah selesai.